Pelaku. Siap, pelaku. NRP 3121. Saya tanya dulu. Pelaku. Sidang lanjutan perkara penganiayaan terhadap Prada Lukinamo telah usai digelar pada Rabu 26 November di Pengadilan Militer 315 Kupang. Dalam sidang kali ini menghadirkan 4 terdakwa yakni Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nongbrian Semi, dan Pratu Aprianto Rederaja. Terdakwa Pratu Aprianto saat memberikan kesaksiannya membantah sebagian keterangan yang diberikan oleh Prada Richard Bulan sebelumnya, termasuk soal perintah untuk beradegan intim terhadap Prada Lukinamo dan Prada Richard Bulan. Selengkapnya mengenai rangkuman sidang kali ini akan dilaporkan oleh jurnalis Pos Kupang, Novemi Leo. Kembali dari Pengadilan Militer 315 Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya Novemi Leo Novel. Kita baru selesai mengikuti sidang lanjutan perkara nomor 42 dengan 4 orang terdakwa masing-masing Pratu Ahmad Ahda, Emiliano de Araujo, Petrus Nongbrian Semi, dan Aprianto Rederaja ya. Perkara ini adalah kasus atau perkara kematian Prada Lukinamo yang disiksa oleh 22 rekannya di Batalion TP 834 Wakangamere Nagakeo ya. Dan sidang ini dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Mayor CHK Subianto, Kapten CHK Denis Napitupulu, Kapten CHK Zainal A. Yulianto, dengan auditor Letkol CHK Alex Panjaitan, Letkol CHK Yudis Harto, dan Mayor CHK Amar Paung. Sementara 4 terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yakni Mayor CHK Gatot Subur, Letda CHK Beni Suhendra Lasbaun, dan Serka Vianis Serka Vian Yovianus Sabu. Dan 4 orang terdakwa ini masing-masing Ahmad, Emiliano, Nongbrian Semi, dan juga Rederaja mengungkapkan apa yang mereka lakukan terhadap Prada Richard dan Prada Luki dalam durasi waktu tanggal 30 Juli 2025 juga sebelumnya 29 Juli 2025. Nah, dalam keterangannya Ahmad Ahda mengatakan pada tanggal 30 sekitar pukul 02.25 WITA dia sedang tidur dan kemudian dia terbangun, lalu dia mendapat telepon dari saudarinya yang memintanya untuk mengantarkan sepeda motor ke saudarinya, sehingga Ahmad mengatakan dia mengantar sepeda motor itu kepada saudarinya di Nangadobu di Kabupaten Nagakeo ya. Kemudian dia pulang kembali ke markas dengan berjalan kaki. Nah, ketika sampai kembali di asramanya TP 834 Wakangamere, Ahmad melintas di sebuah kios untuk membeli rokok. Tetapi karena kios sudah tutup, dia berjalan dan dia mengatakan bahwa dia menemukan selang berwarna biru yang panjang dengan dibungkus oleh selang itu dililit oleh semacam lakban warna coklat ya. Dia menemukan selang itu, kemudian dia menuju ke tempat penginapannya. Namun ketika dia sementara berjalan, dia kemudian pengakuan Ahmad bahwa karena dia tidak mendapatkan rokok di kios itu, kemudian dia ingin meminta rokok kepada rekannya yaitu Prada Aldo. Namun karena Prada Aldo saat itu sedang berjaga di Rumah Kuning, kemudian Ahmad mengatakan dia hendak menemui Aldo untuk meminta rokok. Nah, saat itulah Tribuners ketika dia masuk ke Rumah Kuning, kemudian dia melihat Prada Richard dan Prada Luki sedang tertidur. Nah, saat itu ada niatnya untuk melakukan bertanya kepada mereka ya, dan dia sempat meminta izin kepada salah satu orang yang berjaga di sana yaitu Pratu Arminto ya. Namun saat itu Pratu Arminto mengatakan kembali saja besok pagi. Namun terdakwa Ahmad mengatakan dia sebentar saja ingin melihat mereka. Nah, ketika sampai di sana dia melihat Prada Richard dan Prada Luki sedang tidur, kemudian dia menggunakan selang itu untuk membangunkan Prada Richard dan Prada Luki dengan mencambuki kaki Prada Luki ya, tepatnya di betis dari Luki. Selain mencambuk
terdakwa Ahmad juga mengaku bahwa dia juga sempat menempeleng pipi Prada Luki ya. Nah, dalam persidangan ini terdakwa Ahmad juga mengakui bahwa sebelumnya dia sempat meminum 3 gelas moke atau minuman keras khas dari Nusa Tenggara Timur ya. 3 gelas itu dia minum di sekitar depan polsek di wilayah itu ketika dia habis makan siang, itu sekitar siang hari seperti itu. Kepada majelis hakim, auditor dan penasehat hukumnya, Prada Ahmad juga mengakui bahwa setelah itu datanglah terdakwa 2, 3, dan 4 yaitu Emiliano, kemudian Nong Briansemi dan juga Rede Raja ke tempat situ. Sementara itu pengakuan dari terdakwa 2 Emiliano de Arauzo menyebutkan bahwa dia menuju ke Rumah Kuning atau Rumah Jagai itu pada tanggal 30 Juli 2025 ya, sekitar pukul 1.50 WITA saat itu. Terdakwa Emiliano beralasan bahwa malam itu dia hendak buang air kecil. Kemudian ketika dia keluar dan hendak buang air kecil, kemudian dia masuk ke Rumah Kuning itu karena dia terlebih dahulu melihat terdakwa 3 yaitu Nong Briansemi juga hendak ke Rumah Kuning itu. Nah, sesampainya di Rumah Kuning itu, kemudian terdakwa Emiliano melihat ada Prada sebelumnya Ahmad yang sedang mencambuki atau memukuli si Prada Luki ya. Nah, apa yang dilakukan Emiliano? Emiliano mengatakan dia kemudian juga membangunkan Prada Richard dan kemudian dia menempeleng Prada Richard 1 kali dan kemudian juga mencambuk bagian punggung Richard sebanyak 1 kali. Namun sebelum dia mencambuki Prada Richard, Prada Emiliano mengaku bahwa dia membangunkan Prada Richard dengan cara menendang kaki kiri Richard sehingga Richard terbangun ya, seperti itu. Nah, kemudian dia mulai memukuli Prada Richard dan saat itu Prada Emiliano juga mengaku bahwa dia juga sempat ditarik oleh Pratu Arminto ketika hendak melakukan perbuatan yang lebih jauh ya, namun dia berontak dan kemudian dia masih mengarahkan tendangan kepada Prada Richard. Meskipun dihalau oleh Pratu Arminto, namun tendangannya mengenai lengan kanan Prada Richards dan dia juga sempat menempeleng di pipi kiri dengan cara tangannya itu menggenggam ya, seperti itu. Dan Emiliano juga mengaku juga ikut menganiaya Prada Luki dengan cara menumbuk Prada Luki dan menempeleng di pipi kiri menggunakan tangan kanannya, seperti itu. Prada Emiliano juga mengaku sebelum menyiksa Prada Luki dan Prada Richard di Rumah Kuning itu dia juga sempat minum miras ya atau moke, minuman khas NTT yang diberikan oleh 2 warga sipil ketika dia hendak apel sore sekitar jam 16 seperti itu. Itu pengakuan dari terdakwa Emiliano. Sementara pengakuan dari terdakwa 3 yaitu Petrus Nong Briansemi menyebutkan pada tanggal 30 Juli sekitar jam 2.15 WITA dia juga terbangun dan hendak buang air kecil seperti itu. Namun ketika dia selesai buang air kecil, dia mendengar ada suara teriakan-teriakan di Rumah Kuning sehingga ia penasaran dan kemudian ia masuk ke Rumah Kuning itu seperti itu. Dan di sana Petrus Nong Briansemi mengaku melihat terdakwa 1 Ahmad dan terdakwa 2 Emiliano sudah di sana. Namun terdakwa 1 dan 2 mengatakan tidak ada teriakan di Rumah Kuning itu. Ini adalah keterangan yang berbeda ya, saling berbeda. Dan di persidangan itu terdakwa Petrus Nong Briansemi juga mengakui bahwa dia menganiaya Prada Richard dan Prada Luki ya. Masing-masing dia memukul Prada Richard itu sebanyak 2 kali dan Prada Luki juga 2 kali seperti itu, dan dia juga memukul dada kiri dengan tangan kirinya. Sementara untuk Richard dia menempeleng Richard 1 kali dengan tangan kiri dan juga terkena di pipi kanan dari Prada Richard seperti itu.
Dan ketika ditanya oleh auditor dan majelis hakim terkait dengan kesaksian para saksi sebelumnya, juga kesaksian dari saksi satu yaitu Prada Richard, bahwa ketika dianiaya oleh Prada Nong Brian Semi, bahwa mereka dipaksa oleh terdakwa Nong Brian Semi untuk melakukan adegan intim. Kepada majelis hakim dan auditor, terdakwa Nong Brian Semi membantahnya bahwa dia tidak pernah memerintahkan Prada Richard dan Prada Lucky untuk melakukan adegan hubungan intim seperti itu. Kepada auditor, terdakwa Nong Brian Semi mengaku bahwa dia juga sempat minum moke, lagi-lagi minuman keras ya, khas NTT, dan dia mengaku bahwa dia minum sekitar 1 botol moke seukuran botol air kemasan kecil ya, seperti itu. Dia minum pada jam 15 sore seperti itu. Nah, yang menarik, sebelumnya Prada Nong Brian Semi mengaku bahwa dia tidak memukuli Lucky ya, dan tidak mencambuki, tetapi kemudian majelis hakim memintanya untuk maju untuk mengecek dengan BAP. Ternyata di BAP Prada Nong Brian Semi mengatakan bahwa dia juga ikut memukuli Prada Richard dan Lucky ya, dan ketika ditanya hakim lagi, dan Prada Nong Brian Semi akhirnya mengaku bahwa iya memang dia mencambuki Prada Lucky dan Prada Richard. Sementara itu kepada auditor, terdakwa 4 yaitu Prada Aprianto Rede Raja yang adalah petinju mengaku bahwa kejadian yang dilakukan itu tanggal 29 Juli 2025, di mana saat itu terjadi jam 15.30 WITA ya, di Rumah Kuning. Dia mengaku bahwa saat itu dia hendak membeli rokok di dekat belakang Rumah Kuning itu, dan saat itu Prada Aprianto mendengar ada bunyi cambukan sehingga dia penasaran dan dia masuk ke Rumah Kuning itu. Nah, di sana dia melihat bahwa Pratu Immanuel Nimrod sementara mencambuk korban selang ya berwarna coklat sebanyak 2 kali ya, seperti itu. Dan di sana juga dia melihat bahwa ada penjagaan yang dilakukan oleh Prada Jemilangga juniornya ya, dan dia bertanya kepada Prada Jemilangga siapa mereka, maksudnya dia bertanya bahwa keberadaan Prada Lucky dan Prada Richard ya, dan dijawab oleh Prada Jemilangga bahwa mereka berdua adalah yang diduga melakukan LGBT, dan karena itulah menurut Prada Aprianto dia emosi. Kemudian dia menempeleng Richard sebanyak 2 kali di pipi kiri kanan dan juga menempeleng Lucky sebanyak 2 kali. Tidak puas melakukan hal itu, Aprianto juga memerintahkan Jemilangga untuk pergi ke mes untuk mengambil hanger besi di sana, dan sepanjang 3-4 menit Jemilangga pergi mengambil hanger besi itu dan kembali ke Rumah Kuning menyerahkan hanger besi itu kepada Aprianto, dan kemudian Aprianto melilit hanger besi itu hingga menyerupai seperti kayu atau cambukan, dan kemudian hanger besi itu digunakan oleh Aprianto untuk mencambuki Prada Lucky dan Prada Richard. Selanjutnya Prada Aprianto juga mengatakan ia juga memerintah kembali kepada Jemilangga untuk ke dapur guna mengambil lombok dan garam. Ya, seperti itu. Dan lagi-lagi Jemilangga mengikuti perintah dari Aprianto dan membawa lombok dan garam itu. Lalu sampai di Rumah Kuning, Aprianto kembali memerintahkan Jemilangga untuk mengulek sambal itu dan memerintahkan kembali Jemilangga untuk mengoleskan ulekan sambal dan garam itu ke luka-luka yang ada di tubuh dari Richard. Selain Prada Richard, Aprianto juga meminta Jemilangga untuk mengoleskan ulekan sambal dan garam itu ke luka-luka di punggung Prada Lucky dan juga Prada Richard ya, seperti itu. Alasan dari Prada Aprianto agar luka-luka yang ada di punggung Prada Lucky dan Prada Richard itu cepat mengering. Dan kepada persidangan juga Aprianto Rede Raja mengaku bahwa ilmu ini diperolehnya di kesatuan yang lama karena dia juga pernah diolesi luka-lukanya oleh ulakan lombok dan garam. Persidangan lanjutan kasus Prada Lucky Namo, anggota Batalion TP 834 Wakangamere, Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di akhir pernyataannya menjawab penasehat hukum mereka, 4 terdakwa mengatakan bahwa mereka sangat menyesal
akibat perbuatan yang telah mereka lakukan itu terhadap Prada Richard dan Lucky mengakibatkan Prada Lucky meninggal dunia, dan mereka berharap agar mereka bisa diampuni atau dimaafkan oleh orang tua Prada Lucky. Selain itu mereka juga berharap agar hukuman yang mereka peroleh itu ringan dan mereka kembali bertugas seperti itu. Dan di akhir sidang, orang tua Prada Richard dan orang tua Prada Lucky kembali memprotes terkait dengan apa yang mereka telah katakan dalam persidangan itu ya. Kembali dilakukan amukan dan protes dari orang tua dari Prada Lucky. Demikian saya Novemi Leo Novel melaporkan dari Pengadilan Militer 3. Tugas hadapkan pada terdakwa dalam proses persidangan. Rasakan, maju, gerak. Jangan tebak, gerak. Berhenti. Gerak. Hadap kiri, gerak. Teruskan. Lurus. Pada hakim ketua. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, petugas siap, harapkan para terdakwa ke dalam ruang sidang. Tugas kembali tempat. Kembali tempat. Baik, para terdakwa dalam keadaan siap. Siap, siap. Sanggup mengikuti persidangan ini. Siap, siap. Setidaknya ini adalah pemeriksaan saksi tambahan dan pemeriksaan para terdakwa ya. Bapak Presiden itu kemarin ada kesempatan sudah dengan saksi tambahan, apakah semuanya dengan saksi tambahan? Tidak ada. Kita lanjutkan pemeriksaan terdakwa ya. Bapak itu kita lanjutkan pemeriksaan terdakwa ya. Baik, petugas agar siapkan. Baik para terdakwa ya, para terdakwa tidak bersumpah, para terdakwa memiliki akal, tetapi sebagai seorang prajurit saya harapkan bersikap perasaan marga ya. Siap, siap. Mari sumpah prajurit dan terdakwa presiden sampaikan apa yang menjadi kenyataan sebenarnya, tidak ditutupi ataupun berbohong di persidangan. Karena tersebut menjadi pertimbangan bagi majelis dalam nilai keadaan yang meningkatkan bagi terdakwa nanti. Jadi sampaikan dengan terbuka, jujur. Paham ya? Siap, Pak. Silakan duduk, baringnya dilepas. Siap, siap. Baringnya dilepas. Baik, kesempatan pertama untuk melakukan pemeriksaan saya persilakan kepada Bapak Wakil Ketua. Silakan para terdakwa pilihkan kursinya. Pilih. Jangan membelakangi nasihat. Baik, silakan Bapak Wakil Ketua melakukan pemeriksaan dahulu dan saya ingatkan sekali lagi terkait dengan pemeriksaan mungkin terkait dengan masalah penyimpangan seksual yang kita gali lebih dalam. Oke, silakan Bapak Wakil Ketua. Baik, terima kasih. Selamat pagi ya, para saya akan menyampaikan sedikit para terdakwa ini 1 sampai 4 ya, sudah mengerti dan sudah memahami kenapa para terdakwa ada duduk di persidangan itu, sudah memahami. Siap. Oleh karena itu sebelumnya kami akan sampaikan kembali pernyataan apa yang sudah disampaikan oleh media, yaitu tadi sebagai prajurit, Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 orang TNI itu maksudnya khususnya Sumpah Prajurit. Yang kedua yang masih ingat berapa? Apa ya? Sumpah Prajurit yang kedua, pertama setia kepada Persatuan Republik Indonesia apa? Berdasarkan yang kedua apa? Tunduk pada hukum dan disiplin. Yang ketiga lalu
Siap. Jadi kalau terdakwa punya ingkar, silakan saja menyatakan sebagai seorang prajurit dan itu menjadi sendiri dalam memberikan keterangan persidangan ini. Ya, demikian yang perlu kita. Siap. Dari terdakwa Pak nama Siap, Aprianto Raja. pelaku. Siap, Prabu. RT 3121. Saya tanya dulu pelaku Prianto. Siap, Aprianto Raja. Ya. Siap, 3121 03 07 08 04 01 07 08. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.